Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Anggraini, NPM 2175515. Saya akan membuat tugas pembelajaran video akuntansi keuangan menengah tentang PSAK 57 Provisi dan Kontingensi. Tujuan dan ruang lingkupnya. PSAK 57 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan, dan hal-hal yang telah dicakupkan dalam PSAK lain. Adapun kontrak eksekutori itu adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Provisi adalah liabilitas waktu dan jumlah yang belum pasti. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Pengakuan provisi. Provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Dan yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban. Dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas serta mempertimbangkan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Present obligation, contohnya tuntutan hukum. Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Besar kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi. Pengakuan provisi ada past event dan present obligations. Past events, kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Sedangkan present obligation atau obligating events, legal obligation, contract obligation, yaitu kewajiban konstruktif, berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pengakuan provisi. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang. Contohnya, denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa pemandangan tindakan. Kewajiban kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi, termasuk dalam PSAK 57/27. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dan dalam tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang terpenuhinya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut jika tidak dapat diukur secara Pengukuran. 1. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Par 36. Risiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Par 42. Dan nilai kini. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Par 45. Peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Diatur dalam PSAK 57/448. Rencana pelepasan aset.
Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Diatur dalam PSAK 57 Par 51. Penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah satu lingkup kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut. Contohnya, penjualan atau penghentian suatu lini usaha, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain, perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satuan lapis manajemen, dan pengorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan. Perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Diatur dalam PSAK 57 Par 59. Jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman PSAK 57 Par 60. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Diatur dalam PSAK 57 Par 61. Kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Diatur dalam PSAK 57 Par 66. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Entitas juga harus mengungkapkan pula A. Uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. B. Indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan. C. Jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. PSAK 57 versus PSAK 57 lama. Ruang lingkup. PSAK 57 dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. PSAK 57 lama, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. PSAK 57 tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. PSAK 57 lama, instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Dalam PSAK 57 dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57. PSAK 57 lama, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi entitas asuransi pemegang polis. Ketentuan transisi dalam PSAK 57 dihilangkan. Dalam PSAK 57 lama, penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengakui PSAK 25. Lampiran PSAK 57 terdapat contoh refund dan PSAK 575 dan PSAK 57 lama tidak diatur. Contingent asset masuk dalam PSAK 57 Part 31. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang tidak sepenuhnya berada dalam satu kendali entitas. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode, B. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada,
C. Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode yang bersangkutan. Restrukturisasi. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi. Transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, penerapan lebih dini dianjurkan. Contoh, PT Intan menjual produk dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Kewajiban kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengakibatkan penjualan produk dengan jaminan yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan. Simpulannya, entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik. Contoh kedua, PT Mulia bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut, hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran lingkungan, dan entitas tersebut telah dilakukan pencemaran di negara tersebut. Selama beberapa tahun, pada tanggal 31 Desember dapat dipastikan bahwa RUU yang diwajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diperlakukan segera setelah akhir tahun. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah, karena dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan tersebut. 2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini keluarnya sumber daya akan terjadi. Yang ketiga, perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Ilustrasi. Entitas menandatangani sewa 10 tahun sebuah bangunan. Sewa tahunannya 36.000. Entitas memutuskan merelokasi bangunan pada tahun kelima saat sewa masih berjalan. Entitas diperbolehkan untuk menyewakan bangunan tersebut meskipun sewanya turun. Sewa tahunan yang diestimasi Ciu 24 per tahun. Provisi yang diestimasi harus diakui untuk kelebihan biaya sewa akibat relokasi bangunan. Perjanjian sewa sebesar 36.000 harus tetap dilakukan di masing-masing 5 tahun yang tersisa. Provisi untuk jumlah yang berikut ini diakui: 1. Tahunan outflow 36.000, tahunan inflow yang diharapkan Ciu 24.000, kelebihan outflow tahunan yang diharapkan Ciu 12.000, sebuah penyediaan Ciu 60.000, Ciu 12.000 dikali 5 tahun harus diakui nilai waktu yang diabaikan.